تعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد تعجل فرجه. وعلى آله وأصحابه الميامين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. فصل في بيان السيطرة على الخيال. اعلم أن أول شرط للمجاهد في هذا المقام والمقامات الأخرى والذي يمكن أن يكون أساس الغلبة على الشيطان وجنوده هو حفظ طائر الخيال، لأن هذا الخيال طائر محلق يحط في كل آن على غصن يجلب الكثير من الشقاء. Pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang tugas para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mengendalikan karakter dan tabiat manusia. Pada pasal ini Al-Imam Al-Khomeini berbicara tentang cara bagaimana kita bisa mengendalikan khayalan kita, mengendalikan sesuatu yang kita khayalkan. Oleh karena itu kata Imam Khomeini dalam kitabnya ini, beliau mengatakan i'lam anna awwala syurutin lil mujahid. Ketahuilah bahwa syarat utama, syarat yang pertama bagi orang yang melakukan jihadun nafs, yaitu fi maqam fi hadal maqam wal maqamatil ukhra, yakni maqam al-ma'nawiyah, dan itu bisa jadi menjadi sebuah dasar utama untuk mengalahkan setan dan tentara-tentaranya, yaitu adalah mengendalikan khayal. Sebelum kita membicarakan tentang makna yang lebih jauh, saya ingin menjelaskan tentang apa sih makna khayal itu. Apa arti daripada khayal, khayalan, atau yang dalam bahasa Arab juga disebut khayal. Nah, seringkali istilah khayal itu dipakai dalam dua. Yang pertama adalah digunakan dalam pengertian falsafah atau bersifat falsafi. Akan tetapi ini kita tidak akan bahasnya karena tidak ada hubungannya apapun dengan kajian kita malam ini. Jadi khayal yang bersifat falsafi kita tidak akan bahasnya. Tapi yang kedua biasanya disebut al-khayal, itu adalah al-mutahayyilah atau al-mutahayyalah, sesuatu yang dibayangkan, sesuatu yang digambarkan oleh orang di dalam otak, atau yang kita sebut dengan khayalan atau berkhayal. Saya ingin memberikan sebuah penjelasan sederhana dan semua insya Allah akan bisa memahaminya dengan mudah. Kalau kita atau ketika kita melihat HP, kita memandang HP ini, mata kita arahkan ke HP, maka kemudian HP ini terlihat terbenam di dalam otak kita. Kalau teorinya kan bahwa mata ini mengirim cahaya ke sebuah benda dan benda itu kemudian dari mata itu kemudian dikirim ke dalam otak. Maka mata pun bisa melihat. Nah, ketika kita melihat HP ini, kemudian kita pejamkan mata kita, maka meskipun mata kita sudah tidak melihat HP ini, tapi di dalam akal kita, di dalam benak kita masih tetap terbayang gambaran HP tersebut.
antara gambaran HP yang ada di dalam benak kita dan yang ada di luar ini, yang nyata-nyata ada, itu tidak ada berbeda. Yang kita bayangkan, yang ada dalam benak kita, ya juga yang ada di luar kita itu. Paham ya? Jadi ketika kita memandang ini, sorot mata mengirim cahaya ke HP, kemudian cahaya itu dikirim ke dalam otak, maka kemudian kita bisa melihat. Ketika mata kita ini kemudian menutup, kita tutup mata kita dan tidak terhubung lagi dengan HP, maka bayangan HP itu masih ada berada di dalam otak. Artinya bahwa bayangan yang ada dalam otak itu tidak berbeda dengan apa yang ada di luar. Realitas di luar dan apa yang ada dalam benak itu tidak ada berbeda. Tapi yang wujud nyata adalah di luar, sedangkan yang di dalam otak hanyalah bentuk gambaran, hayalan. Paham ya? Nah, oleh karena itu, yang nyata di luar disebut apa? Disebut sebagai suratun hissiyah atau bisurah al-hissiyah. Gambaran yang ada di luar itu dinamakan sebuah bentuk yang bersifat empiris. Karena bisa kau lihat, dilihat oleh mata dan lain sebagainya, bisa disentuh. Namanya gambar yang bersifat empiris. Sementara gambaran yang ada dalam otak, yang kita simpan di dalam otak, itu tidak bisa kita sentuh. Dan tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Makanya gambaran yang tersimpan di dalam otak disebut surah atau as-surah al-hayaliyah. Paham itu ya? Ini bentuk gambaran atau gambaran dalam bentuk hayali. Karena tidak ada nyatanya di dalam ini. Yang ada adalah sebuah gambaran. Yang nyata adalah yang di luar. Yang di luar disebut sebagai gambar yang bersifat empiristis atau as-surah al-hissiyah. Bisa disentuh, bisa dilihat. Sementara yang ada di dalam benak kita adalah tidak nyata, tidak bisa terlihat dan tidak bisa disentuh. Maka dia namanya apa? Surah al-khayaliyah. Ini yang dinamakan khayalan. Nah, untuk menghayalkan sesuatu itu tidak harus melalui sesuatu yang ada di hadapan Anda. Mafhum ya? Untuk menggambarkan sesuatu, menghayalkan sesuatu dalam otak itu tidak harus melihat sesuatu yang ada di luar kita atau yang ada di hadapan kita sehingga kemudian kita lakukan. Kalau tadi kan kita melihat HP, kemudian muncul gambaran di dalam otak. Oke, kita tidak ada sesuatu yang di hadapan kita. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika Anda mendengar cerita peristiwa Karbala, maka kemudian terbayang dalam akal Anda, dalam otak Anda, muncul bayangan peristiwa Karbala yang sangat mengerikan itu, yang kemudian dalam khayalan Anda menjelmakan, menghadirkan peristiwa Karbala dalam otak Anda, sampai itu membuat kamu menangis. Yang membuat kamu menangis ketika mendengar peristiwa Karbala apa? Karena hayalanmu yang terjilma seakan-akan kamu berada dalam peristiwa itu. Seakan-akan kamu menyaksikan peristiwa itu. Tapi apakah peristiwa Karbala itu ada di hadapan kita dan kita menyaksikan dengan mata kita? Tidak. Berarti memunculkan hayalan itu tidak harus atau tidak terbatas dengan melihat sesuatu apa yang ada di hadapan kita. Bisa jadi sesuatu yang tidak pernah kita saksikan, tapi ketika kita mendengarkan cerita seperti peristiwa Karbala, maka kemudian kita bisa membayangkan bagaimana peristiwa Karbala itu terjadi. Bagaimana Imam Husain itu terbunuh, bagaimana penderitaan Imam Husain, bagaimana Sayyidah Zainab menyaksikan saudaranya disembelih dalam keadaan kehausan, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang kemudian
kita seakan-akan terlibat di dalamnya karena kita punya khayalan itu. Terjelma dalam otak sehingga kita membuat menangis. Kita bersedih. Bisa jadi dalam sebuah majelis ada seorang yang membicarakan tentang Imam Hussein, meskipun sama-sama dalam satu majelis dan satu orang yang bercerita, tapi bisa jadi bayangan masing-masing orang bisa berbeda. Saya misalnya mendengarkan seorang penceramah tentang peristiwa Karbala, saya punya bayangan sendiri. Anda punya bayangan sendiri, karena punya khayalan sendiri. Jadi sekalipun sama-sama menangis, tapi pemahaman yang muncul dan khayalan yang muncul bisa saja berbeda-beda. Ini namanya wujud atau namanya yang bersifat tahayyul, mutahayyilah. Ini. Jadi makna lain. Nah, sekarang makna lain daripada khayal itu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khumaini bahwa kita harus menjaga dan mengendalikan khayal itu yang seperti apa? Pertanyaannya. Yang harus kita kendalikan khayalan kita ini, apakah khayalan yang muncul setelah kita melihat sesuatu yang nyata real kemudian kita simpan di dalam otak itu, ataukah ketika kita membayangkan semacam peristiwa sejarah Karbala macam-macam dan lain sebagainya itu bukan jihadul akbar. Syarat utamanya adalah mengendalikan khayalan, yaitu adalah ada orang-orang yaitu menciptakan sesuatu di dalam otaknya yang sama sekali di luar tidak pernah ada. Paham itu? Mencetak, membuat, menggambarkan sesuatu di dalam otak, di dalam benak yang sama sekali tidak realistis, yang tidak ada di luar. Misalnya kita membayangkan orang tubuhnya adalah manusia, kemudian kepalanya 10. Itu real atau tidak real? Nyata ataukah tidak nyata? Atau hanya dalam bentuk khayalan? Atau kita membayangkan seseorang misalnya tubuhnya tubuh binatang, kepalanya kepala manusia. Real ataukah tidak? Itu sebuah khayalan. Nah, itu adalah namanya menciptakan sebuah khayalan yang sama sekali tidak ada realitasnya di luar. Sama sekali kau tidak akan menemukan. Sama sekali. Nah, manusia ini punya kekuatan yang sangat aneh. Punya kekuatan yang sangat luar biasa. Kekuatan berkhayal yang sangat luar biasa. Banyak orang menghayalkan sesuatu yang sama sekali tidak memiliki wujud di luar dan tidak mungkin realistis, tapi kemudian dia berusaha untuk berusaha untuk merealisasikan khayalan tersebut karena dia menganggap dirinya adalah bagian dari yang dikhayalkan itu. Ada tidak yang mungkin bisa disebut sebagai halusinasi atau apa dan lain sebagainya? Tidak real. Tapi itu sebuah khayalan yang dia ciptakan, yang dia pikirkan sedemikian rupa, kemudian dia berusaha untuk menciptakan khayalan itu secara nyata. Dan lebih daripada itu, dia menganggap bahwa yang dikhayalkan itu adalah bagian dari dirinya. Di sini maka muncul banyak orang yang nyeleneh, aneh-aneh dalam pemahaman agama, dan lain sebagainya, bahkan bisa jadi orang gila dan macam-macam. Karena ini daya khayalannya telah menciptakan sesuatu yang tidak realistis dan dia berusaha untuk merealisasikan khayalan itu, bahkan menganggap bahwa dirinya adalah atau menganggap bahwa khayalan itu adalah bagian daripada dirinya sendiri. Ini yang berbahaya. Inilah yang harus dijaga. Inilah yang harus dijaga oleh
syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita ini mau, katakanlah misalnya begini, orang berkhayal ingin melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu yang Anda bayangin. Ini namanya adanya menghayal. Nah, khayalan yang semacam ini, khayalan yang berlawanan dengan syariatnya Allah, khayalan yang sama sekali tidak realistis, inilah yang harus kita jaga. Kalau kita ingin menjadi seorang mujahid yang namanya jihadul akbar, kalau kita ingin mengendalikan nafsu kita. Paham itu? Oke, kita baca sekarang. Kata Imam Khomeini, "I'lam anna awwala syartin lil mujahid." Ketahuilah bahwa syarat utama, syarat bagi orang yang berjihad atau jihadun nafas itu, dari makom ini atau makom-makom nanti selanjutnya dan lain sebagainya, karena ini panjang. Walladhi yumkin an yakuna asasal ghalabati ala syaitani wa junudih, yang bisa jadi itu merupakan dasar utama untuk mengalahkan setan dan tentaranya. Karena kita kemarin sudah menjelaskan kan, setan itu punya tentaranya, malaikat punya tentaranya. Kemudian huwa hifdzu ta'iril khayal, harus mampu menjaga, menyetabilkan khayalan yang terus berterbang kemana-mana. Kenapa? Li'anna hadzal khayal ta'irun muhallakun yahuttu fi kulli anin ala ghusni. Karena khayalan itu diibaratkan sebagai burung yang berterbang, melayang-layang kemana-mana dan kemudian berhinggap di masing di setiap tangkai, di setiap dahan, pindah sana pindah sini. Orang berkhayal, selesai satu khayalan, namanya khayalan. Dan khayalan itu kan tidak perlu modal. Saya berkhayal rumah mewah macam-macam dengan semua isinya bidadari, wah macam-macam. Itu kan tidak punya modal, saya tidak perlu modal. Namanya khayalan. Kalau saya jadi orang kaya, punya mobil 10, macam-macam, saya akan bagikan satu persatu. Saya pun juga derma, karena itu adalah kekayaan yang bersifat hayali, tidak nyata. Maka saya juga akan derma kepada orang lain juga bersifat hayali. Makanya bisa saja ketika kita selesai berkhayal ini pindah ke khayal yang lainnya. Terus, karena Anda tidak perlu modal. Orang bodoh pun bisa. Bahkan orang mungkin tidak punya pengetahuan apapun juga bisa menghayalkan. Itu loh. Nah ini harus dijaga, kata Imam Khomeini. Disebutkan, yahuttu fi kulli anin ala ghusnin yajlibul katsir minasyaqa. Khayalan yang berpindah-pindah yang tidak kita kontrol itu yang seringkali membawa orang pada kesengsaraan, kesesatan, penyelewengan, menjadi orang yang celaka. Kedua, wa annahu min ihda wasaili syaitan allati ja'alal insana biwasitatiha miskinan ajizan wa dafa'at bihi nahwa syaqa. Kata Imam Khomeini, kedua di samping ini bisa mendatangkan madarat, bahaya dan lain sebagainya, pada saat yang sama khayalan itu adalah sarana, fasilitas bagi setan yang membawa manusia. Dengan sarana itu, melalui khayalan itu, setan bisa menjadikan manusia menjadi manusia yang miskin, tidak mampu, lemah, gagal, tidak punya keinginan, semangat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dafa'at bihi nahwa syaqa, karena sudah dikendalikan oleh khayalannya. Setan itu kan tidak kemudian berhadapan-hadapan dengan kita langsung kan. Megdad, kau maksiat pada Allah. Enggak. Bukan begitu. Kalau setan itu melakukan semacam itu, kita bisa menghalanginya. Ya lalulah khayalan. Ya, melalui khayalan, macam-macam khayalannya. Kalau begini, kalau begini, kalau begini. Kalau itu tidak kita kendalikan, maka bisa jadi khayalan-khayalan itu akan dimanfaatkan oleh iblis, oleh setan untuk membawa kita ke dalam sesuatu yang membuat kita ini sengsara di dunia dan akhirat. Ini penting.
Kata Imam Khomeini, wadafa'at bihi nahwa syaqqa, yang akibatnya orang pun menjadi orang yang celaka. Kemudian wa 'alal insan al-mujahid alladzi nahadha li islahi nafsihi wa arada an yusaffi batinahu wa yufrighuhu min junudi iblis alaihi an yamsaka bizimami khayalihi wa alla yasmah lahu bi an yatira haitsu ma syaa wa alaihi an yamna'a min i'tiradihi lil khayalat al-fasidah wal batilah. Kemudian Imam Khomeini mengatakan ka khayalatil ma'asi wasyaitanah. Kata beliau, oleh karena itu orang yang berjihad, jihadun nafas, yaitu orang yang bangkit ingin memperbaiki dirinya. Jihadun nafas itu kan artinya orang yang ingin melakukan perbaikan pada dirinya, tahdzibun nafas dan lain sebagainya. Itulah yang namanya disebut islahun nafas, membenahi diri, mereformasi diri untuk menjadi yang lebih baik. Atau kalau manusia, seorang mujahid yang ingin membenahi dirinya atau ingin membersihkan batinnya, manusia ini kan terdiri dari dua, dhahir dan batin. Dhahir adalah fisik kita ini. Bisa jadi Anda sering mandi, bersabun, pakai minyak dan lain sebagainya, tapi itu kan lahiriahmu. Tampilanmu indah, tampilanmu luar biasa, tapi batinmu seperti apa? Bisa jadi batinmu kotor, batinmu adalah syaitan, batinmu adalah iblis. Dan yang tahu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Bisa jadi serban kita besar, serban kita besar, tapi hati kita iblis. Kita kemana-mana bawa tasbih, bisa jadi. Karena itu penampilan-penampilan yang bersifat lahiriah, dohiriah. Dan orang bisa tasannuk, berbuat pura-pura. Orang bisa nunduk-nunduk. Bisa jadi. Itu fisiknya. Karena itu adalah sesuatu yang bersifat dohiri. Dan orang bisa saja tasannuk. Ya begini. Nanti kalau di belakang itu, siapa kamu? Kan terjadi juga kan? Nah, semacam itu. Ketika orang itu ingin memperbaiki dirinya, ketika orang itu ingin membersihkan batinnya, dan ingin mengosongkan dirinya, batinnya dari ketentara-tentara iblis, maka apa yang harus dilakukan? Alaihi an yamsaka bizimami khayalihi, yaitu kita harus bisa memegang kendali khayalan kita. Boleh berkhayal, tapi harus dibatasi, yaitu berkhayal hal-hal yang bersifat mubah. Berkhayal hal-hal yang bersifat mubah, bukan berkhayal hal-hal yang bersifat haram atau muharramat. Wa alla yasmah lahu an yatira haitsu ma syaa. Juga jangan sampai khayalannya itu bisa melayang kemana-mana. Bisa enggak khayalan itu melayang kemana-mana? Bisa. Karena khayalan tanpa modal. Enggak ada. Kata orang enggak punya uang pun bisa berkhayal indah. Itu loh. Orang miskin sekalipun dia berkhayal punya sayara, punya jadi presiden. Bisa saja gitu loh. Itu. Nah. Wa alaihi an yamna min i'tiradihi lil khayalat al-fasidah wal batilah. Hendaknya orang yang ingin memperbaiki dirinya, yang ingin membersihkan batinnya, orang yang ingin mengosongkan dirinya, jiwanya dan batinnya dari tentara-tentara iblis, maka dia harus mengendalikan khayalnya, tidak boleh membiarkan terbang kemana saja, dan dia juga tidak jangan sampai khayalannya ini justru berkhayal sesuatu yang bersifat fasid, buruk dan batil. Kata Imam Khomeini dalam mencontohkan kakhayalatil ma'asi wasyaitanah, seperti menghayalkan untuk berbuat maksiat atau mengganggu orang lain atau berbuat jahat. Saudara,
Ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini. Syariat itu, menurut para ahli, itu ada dua tingkatan. Atau kita sebut dua martabat. Martabat al-a'mal dan martabat ar-riyadhah. Jadi orang boleh saja tidak setuju, silahkan. Tapi realitasnya semacam itu. Bahwa syariat itu adalah ada dua tingkatan, dua martabat syariat. Yaitu syariat yang bersifat lahiriah, yaitu terkait dengan amal-amal kita. Seperti sholat, zakat, puasa, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Itu namanya amal kita. Itu adalah syariat yang bersifat dohiri. Pertanyaannya, apakah orang yang meninggalkan maksiat kepada Allah, orang yang melakukan sholat, orang yang taat kepada Allah, orang yang zakat, orang yang macam-macam itu, kira-kira dia berkhayal tentang maksiat atau tidak? Buktinya, berapa banyak orang yang ahli sholat, berapa banyak orang yang zakat, berapa banyak orang yang haji, pikirannya jauh lebih kotor daripada orang manusia-manusia biasa. Saya malah berpikir jangan-jangan kelompok-kelompok yang melakukan bunuh diri dengan alasan mendapatkan 70 bidadari itu juga sebuah khayalan yang tidak dibatasi. Karena memang ketika Rasulullah berbicara tentang mujahid, Rasulullah menjanjikan bakal mendapatkan huril in. Di dalam Al-Quran sendiri juga Allah mengatakan begitu. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Kemudian wa masakina tayyibatan fi adnin fi jannati adnin. Tapi kemudian Allah mengatakan apa? Waridwanum minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim, kata Allah. Dalam ayat atau di surat Al-Waqi'ah Allah mengatakan apa? Wa hurun inun ka'amsalil lu'lu'il maknun. Allah menceritakan tentang surga. Ada huril in, ada bidadari, ada ini. Kemudian orang mukmin itu, mukmin dan mukminat itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan surga. Surganya di mana? Tajri min tahtil anhar, yang di bawahnya akan mengalir sungai-sungai dan hidup abadi di dalamnya. Kemudian juga Allah mengatakan dan tempat tinggal yang indah, gedung-gedung yang mewah, penuh dengan bidadari. Kalau kau membaca tafsir ayat ini dalam kitab tafsir, termasuk diantaranya adalah tafsir Ibnu Katsir, dia menceritakan riwayat banyak tentang kenikmatan surga itu sendiri. Salah satu di antaranya hurul in, macam-macam dan lain sebagainya. Tapi kemudian apa kata Allah? Waridwanu minallahi akbar. Tapi ridho Allah jauh lebih besar daripada surga yang mengalir sungainya, daripada bangunan, daripada perempuan bidadari itu. Saya ingin membayangkan, ingin memberikan gambaran. Anakmu yang masih kecil itu kau ceritakan tentang surga. Ketika Rasulullah bicara tentang surga kan Rasulullah mengatakan begini. La ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Tidak pernah, mata tidak pernah ada yang melihat. Telinga tidak pernah mendengar. Dan tidak pernah bisa orang membayangkan tentang surga itu. Artinya surga itu tidak bisa dibayangno, juga tidak bisa dilihat, juga tidak bisa. Pendengaran ini tidak mampu, bukan itu surga itu. Nah artinya apa? Tapi kenapa kok surga menceritakan tentang surga? Tentang tajri min tahtihal. Kenikmatan duniawi, keindahan duniawi itu terbatas dalam hal-hal yang bersifat materi. Misalnya keindahan gunung, apa keindahannya? Tanaman, pohon-pohon yang indah, sungai mengalir bersih. Tempat yang indah, di sana terdapat villa-villa macam-macam. Terus
Villa itu akan sempurna ketika kemudian bidadari berada di dalamnya, menyaksikan sungai, apalagi sungainya adalah sungai susu. Wah, sudah tidak perlu meres sapi atau kerbau, udah langsung minum saja. Ini kan batasan gambaran tentang kenikmatan berdasarkan pada kemampuan manusia dalam mencerna tentang kenikmatan itu. Keindahan itu apa? Keindahan Anda tidak pernah membayangkan keindahan kecuali apa yang pernah Anda saksikan. Makanya kalau anak kecil itu, dia bertanya, "Bah, ketika aku cerita tentang surga," wah macam-macam. Terus Anda bertanya, "Bah, kira-kira di surga itu nanti ada mobil-mobilan tidak?" Kau akan jawab apa? Kalau kau menjawab tidak ada, berarti surga tidak nikmat. Kenapa? Kadar kemampuan memahami kenikmatan seorang anak adalah mobil-mobilan. Ketika dia punya mobil-mobilan di surga, dia merasa enak. Maka kita jawab apa? Ada. Tapi ketika dia dewasa, dia tidak lagi bertanya tentang nikmatnya surga. Bah, ada mobil enggak? Enggak. Karena ketika dewasa, dia sudah balik dan kelezatan itu bersifat keindahan bersifat materi, mobil, gedung mewah, villa macam-macam. Yang ditanya itu, ada enggak villanya? Ada enggak sungai-sungai yang bersih? Kenikmatan kelezatan yang bersifat biologis tidak lain adalah seorang perempuan. Dia akan bertanya, ada enggak wanita yang lebih cantik dari istriku yang namanya bidadari? Apakah kita akan menjawab tidak ada? Pasti kita akan mengatakan ada. Karena kadar pemahaman tentang kelezatan dan kenikmatan surgawi terbatas itu. Nah, oleh karena itu sungguh ironis ketika seseorang hanya membayangkan ini, sementara dalam ayat selanjutan ayat Allah mengatakan apa? Waridwanum minallahi akbar. Ridhonya Allah jauh lebih besar daripada sungai yang mengalir, daripada bidadari, daripada gedung, daripada ini dan lain sebagainya. Apalagi kita juga tidak pernah membayangkan surga gedungnya seperti apa dan lain sebagainya. Waridwanu minallah, dan ridwanu minallah tidak bersifat materi. Ketika Allah berbicara tajri min tahtial anhar bersifat materi kan? Ketika Allah berbicara wa hurin inun ka'amsalul lu'il maknun, materi. Namanya bidadari, perempuan. Jenisnya seperti apa dan lain sebagainya itu urusan lain, tapi dia berbentuk materi. Gitu kan? Nah, kemudian Allah mengatakan waridwanu minallah akbar. Ridhonya Allah jauh lebih besar. Dan ridhonya Allah tidak berbentuk materi. Ridhonya Allah tidak berbentuk materi atau perempuan sama sekali. Nah, barangkali khayalan mereka yang orang-orang yang menyebut dirinya sebagai mujahid itu karena dia akan mendapatkan surga 70 perempuan. Sampai bayangkan, kita menyesalkan sekali itu seorang laki-laki masih muda ceramah di televisi ngomong besok di surga itu tidak ada kenikmatan kecuali bermain seks. Kebangetan sing ngajarno. Kebangetan yang ngajarkan. Cobalah ditingkatkan keilmuan, pengetahuan itu. Supaya tidak hanya terbatas hal-hal yang bersifat materialistis. Allah mengatakan waridwanu minallahi akbar. Dalam bahas tentang ridwanu minallah kita akan ada kajian tersendiri. Kita tidak akan bahasnya. Tapi yang jelas bahwa orang itu sekalipun orang itu meninggalkan melaksanakan syariatnya Allah, melakukan sholat, ibadah, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, masih tidak orang itu berkhayal tentang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, ini namanya martabatus syariah bil a'mal. Secara lahiriah orang ini syar'iyan dia sudah menjadi manusia syar'i. Saya pernah bahas itu. Dia tidak melakukan maksiat, dia tidak berbuat dolim, dia sholatnya sergap, zakatnya Masya Allah, puasanya ini, sholat malamnya luar biasa. Ini namanya manusia syar'i, lahirian, dohirian. Ini yang disebut dengan syariat
fi martabatil a'mal. Tapi sekali lagi, apakah batinnya tidak berkhayal? Bisa jadi. Makanya ada tingkatan yang kedua yang disebut dengan martabatul batin. Syariat fi martabatil batin, yaitu amalnya, lahiriahnya tidak melanggar hukumnya Allah, otaknya, hatinya dan pikirannya juga tidak pernah berkhayal untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya dan batinnya sama. Dan untuk batin ini diperlukan riyadhah, latihan. Itu loh, perlu latihan. Nah, oleh karena itu kata Imam Khomeini, kahayalatil ma'asi wa syaitana, seperti halnya menghayal hal-hal yang bersifat maksiat dan perbuatan jahat. Nah, hayalannya tidak melakukan hayalan yang diharamkan Allah. Tidak ingin berbuat dolim, tidak ingin merampas sesuatu, tidak ingin berbuat jahat, tidak ingin berbuat zina. Tidak ada hal-hal yang melanggar hukumnya Allah dalam hayalannya saja. Dan tindakannya juga semacam itu. Berarti dohiran wa batinan sama. Untuk mencapai pada tingkat batinan ini perlu yang namanya riyadhah, perlu latihan. Paham itu ya? Jadi ingat, syariat itu ada dua martabat, tingkatan. Martabatul dohir yaitu bil a'mal, dan martabatul batin yaitu bir riyadhah, perlu latihan dan lain sebagainya. Kemudian wa an yuwajjiha khayalahu atau khayalahu daiman nahwal umur asyarifah. Orang harus mengarahkan khayalannya itu terus-menerus pada sesuatu yang mulia, sesuatu yang terhormat, sesuatu yang berharga. Wa hadzal amru walau annahu yabdu fil bidayati sa'ban ba'dha syai' wa yusawwiruhu syaitanu wa junuduhu lana wa ka'annahu amrun 'azim walakinnahu yasbah yasiran ba'da syai'in minal muraqabati wal hadar. Kata Imam Khomeini bahwa kita ini harus melatih diri, beriadoh, melatih diri, melatih jiwa kita untuk tidak berkhayal tentang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kata Imam Khomeini, wa hadzal amr walau annahu qad yabdu fil bidayah sa'ban, sekalipun pada awalnya pekerjaan ini mengendalikan khayal ini sesuatu yang sulit, dan iblis lebih daripada itu sudah sulit. Iblis, syaitan itu dan tentara-tentaranya mencoba untuk menggambarkan kepada kita bahwa untuk beriadah, menjaga hati, menjaga pemikiran itu sesuatu yang sangat besar. Iblis, pertama kita sudah merasa sulit. Iblis dan tentaranya juga memberikan gambaran kepada kita bahwa ini berat. Sudah Megdat, ini abot wes, tidak bisa kamu. Siapa yang mengatakannya? Iblis. Melalui itu kita dibayang-bayangi sedemikian rupa sampai seakan-akan memang kita kemudian hilang kepercayaan bahwa saya tidak akan bisa. Tidaklah, kita tidak akan bisa berkhayal yang sang baik-baik saja. Tidak mungkin, kecuali Nabi. Ini adalah bisikan iblis yang kemudian membawa kita untuk terjerumus ke dalam kendalinya. Wa kana amrun 'adzim walakinnahu yasbah yasiran ba'da syai'in. Tapi kalau itu kita latih sedikit demi sedikit, maka kemudian akan menjadi sangat ringan. Kalau tidak salah kita dalam pembahasan al-muraqabah wal mu'atabah pernah kita jelaskan itu, jadi saya tidak perlu mengulang kembali. Ada tahapan-tahapan latihan untuk mengendalikan khayalan kita. Oleh karena itu, kebiasaan orang yang menghayal sesuatu yang tidak diridhoi Allah, yang berlanggar syariatnya, meskipun hayalan, ya, meskipun itu hanya hayalan
Dan secara fikih syar'iyan fil kharis tidak ada hukumnya. Misalnya orang yang berkhayal membunuh, kira-kira orang dibunuh enggak? Enggak. Saya berkhayal membunuh orang dan bunuh. Memang benar dalam khayalan itu saya membunuh. Mati orangnya dalam khayalan itu. Apakah saya kemudian bisa dibawa ke pengadilan dan dihukumi sebagai seorang qatil di luar? Tidak, karena itu hanya sebuah khayalan. Nah, yang bisa dihukumi sebagai pembunuh adalah ketika kita benar-benar membunuh orang yang ada di luar dan nyata. Nah, sekalipun itu bersifat khayal dan tidak berdampak pada pelaksanaan atau penerapan hukum syar'i, tapi itu mengotori jiwa. Makanya martabatus syariah fil dhahir adalah amal, wa martabatus syariah fil batin adalah riyadhah. Nah itu. Naam. Inna minal mumkin laka min babit tajribah an tusaitira ala juz'in min khayalika wa tantabiha lahu jayidan. Bisa jadi kamu ini untuk mencoba ya, bisa saja dalam rangka mencoba melatih diri, kita bisa saja mengendalikan khayalan kita ya, sebagian daripada khayalan kita terus menerus dengan cara baik. Dan kita sadar itu. Kapan? Ya ketika kita harus melatih diri. Oleh karena itu, kapanpun kata Imam Khomeini, famata ma arada an yatawajjaha ila amrin wadhi'in fasrifhu nahwa umurin ukhra kal mubahat awil umuri rajihah asyarifah. Kapanpun khayalanmu itu mengarah kepada hal-hal yang jelek, yang hina, yang buruk, maka khayalmu itu harus kau hindarkan, kau arahkan menuju hal-hal yang lain seperti sesuatu yang mubah atau sesuatu yang baik dan mulia. Jangan sampai kita kemudian tenggelam dalam khayalan. Orang biasanya melakukan tindakan keburukan itu berasal dari sebuah khayalan dulu. Nah makanya ini ada orang-orang yang berkhayal yang sebenarnya tidak realistis, kemudian dia menganggap itu adalah bagian dari hidupnya. Ini yang menjadi masalah. Kita harus mengendalikan itu supaya jiwa kita, tubuh kita secara lahiriah menuju kepada Allah dan batin kita juga mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aita annaka hasalta ala natijatin fashkurillah ala hadha taufiq. Kalau kau ternyata berhasil, misalnya berhasil sedikit demi sedikit kau berhasil, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan taufik untuk bisa melakukan itu. Dan orang yang bersyukur kepada Allah, Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bisa melaksanakan syariatnya Allah, kita bisa sholat, bisa zakat dengan baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukurnya kita, Allah akan menambahkan kemampuan kita untuk terus menuju kepada Allah. Demikian pula ketika kita mampu mengendalikan batin kita, khayalan kita hanya pada hal-hal yang dimubahkan oleh Allah atau hanya pada hal-hal yang bersifat mulia, maka berarti ketika itu kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah lagi la azidan nakum. Allah akan menambah imma kekuatan, wa imma kesehatan, wa imma keberhasilan yang kemudian Allah Ta'ala kepada Ibrahim malakutis samawati wal ard. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin. Allahumma shalli ala